Alif sampai juang akhirnya. Sehingga pertanyaan yang mengarahkan seolah-olah gerakan tangan itu sebagai memukul itu saya keberatan karena itu tidak dialami, tidak dirasakan oleh saksi pada saat kejadian tersebut. Ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sidang yang ketiga ya. Mestinya agendanya adalah mendengar keterangan saksi korban, tetapi dari panggilan sidang yang kedua ini masih berhalangan hadir. Dan tadi sudah ditunjukkan surat dari kuasa hukum si saksi korban, si pelapor, alasannya adalah sedang mengikuti kegiatan ujian masuki akpol ya. Sedangkan dan meminta dalam surat tersebut agar keterangannya bisa dibacakan. Nah, dalam hal ini sesuai dengan kita dengar bersama, penuntut umum masih minta satu kesempatan lagi untuk menghadirkan saksi pelaku, saksi pelapor, saksi korban, dan hakim memberikan kesempatan untuk di sidang terakhir nanti tanggal 14 ya, tadi 14 hari Kamis. Alasannya nggak datang nggak apa bang katanya bang saksi korban bang? Jadi menerangkan di dalam suratnya sih sedang mengikuti kegiatan tes akpol, katanya seperti itu. Bang, tadi ada keberatan abang untuk membacakan sidang dari saksi kita. Oh tidak, saya tidak keberatan tentang pembacaan. Tadi saya keberatan tentang CCTV. Jadi gini, sesuai dengan ketentuan pasal dalam KUH pidana ya, alat bukti keterangan saksi adalah apa yang disampaikan di bukan persidangan. Nah, hal-hal seperti itu adalah apa yang dilihat, dirasakan dan dialami. Tidak boleh dengan asumsi. Nah, sedangkan tadi di pengadilan, saksi menerangkan bahwa dia tidak mengetahui tentang pemukulan tersebut. Dia hanya melihat ada lambaian tangan pada saat melerai, dan itu membuat seseorang jatuh, kan seperti itu. Pada saat dirujukkan ke CCTV, saudara JPU, pertanyaannya saya nggak setuju. Saudara melihat itu Putra Siregar memukul. Nah, saksi tidak pernah melihat CCTV tersebut. Saksi baru melihat kemarin dan tadi katanya. Sehingga pertanyaan yang mengarahkan seolah-olah gerakan tangan itu sebagai memukul itu saya keberatan karena itu tidak dialami, tidak dirasakan oleh saksi pada saat kejadian tersebut ya. Jadi kalau hanya ditunjukkan CCTV yang baru ditunjukkan hari ini lalu ditanya seolah-olah itu dari pemukulan, itu sudah asumsi, itu sudah menyimpulkan dan itu bukan kewenangan saksi. Makanya saya keberatan seperti tadi. Bang, saksi sendiri memberikan keterangan berbelit-belit nggak sih bang? Menurut saya berbelit-belit dan itu jauh dari fakta. Jadi gini, sehingga dari keterangan dari saksi tadi dibantah oleh terdakwa Rico Valentino ya. Jadi seolah-olah mereka tidak ada hubungan yang intens sebagai teman. Ternyata ada. Di dalam WA chatting direct message antara saudari Cendrika kepada istrinya Bang Putra Siregar juga disebutkan bahwa mereka menyebut anak-anak teman-teman hanya mengkhawatirkan tentang keadaan saksi Chandrika. Itu yang pertama. Saksi Chandrika mengatakan bahwa tiba-tiba Riko datang memukul, padahal enggak. Pada saat itu menurut Riko datang mengajak dulu, menarik tangannya, ngajak, yuk balik. Kenapa? Mereka adalah satu rombongan datang bersama-sama. Nah, yang ketiga, saksi Chandrika mengaku dia tidak mampu, padahal bersama dengan mereka sebelumnya adalah nongkrong bersama-sama di kafe yang lain dan mereka mengetahui bahwa saksi Chandrika adalah mabuk, kan seperti itu. Nah itu tadi yang dibantah oleh saudara Riko di persidangan. Selain itu ya kita tahu bersama lah bahwa sebelum mereka datang ke lokasi, mereka bersama-sama di tempat yang lain, lalu datang ke tempat yang kafe kode seperti itu. Jadi kayaknya seperti keterangan saksi Chandrika seolah-olah dia nggak ada hubungannya dengan para terdakwa ini, bahkan baru mengetahui pada saat kejadian keributan itu, kayaknya agak terlalu minor ya, agak terlalu naif ya seperti itu. Dan untuk memastikan apakah itu benar atau tidak, kami akan menghadirkan saksi-saksi yang lain di tempat yang sama pada kejadian yang sama, satu kelompok dengan mereka. Bang, tapi terkait Cika tadi bilang PS nggak mukul, itu bisa meringankan nggak sih bang nantinya? Kami berharap, karena kenyataannya PS tidak mukul. Memang PS sendiri nanti pada saatnya nanti akan memberikan keterangan bahwa ada gerakan tangan dia ditujukan ke seseorang yang dia nggak kenal waktu itu, tapi tujuannya bukan mukul, tetapi adalah lambaian jari. Karena apa? Karena pada saat itu menurut dia orang itu adalah provokatif omongannya. Tapi itu nggak kenal itu siapa? Apakah itu korban atau siapa? Dia nggak tahu. Dan dia belum pernah lihat CCTV loh.
terdakwa belum pernah lihat CCTV. Nah, nanti di CCTV itulah nanti terdakwa mengkonfirmasi siapa orang yang dia tolak dengan jarinya dia ya pada saat melerai itu yang dianggap sebagai memukul, dan pada saat itu yang kita lihat semuanya kena di posisi wajah sebelah kiri, dia menghindar, ya kan, menghindar dan di posisi wajah sebelah kiri, sama sekali tidak identik dengan konon hasil visum korban, yakni terlihat bengkak di sudut bibir sebelah kanan, sama sekali seperti itu. Kenapa? Posisi Putra Siregar dengan korban yang ditunjukkan tadi adalah posisinya sebelah kiri. Bagaimana mungkin tolakan itu bisa kena ke bibir sebelah kanannya? Itu yang masalah. Bang, konotasi pengeroyokan sendiri gimana, Pak? Apa? Konotasi pengeroyokan itu kan tidak. Jadi gini, KUH pidana itu membagi undang-undang itu tentang dalam 3 sebab ya. Kejahatan terhadap negara, terhadap ketertiban umum, dan terhadap pribadi. Nah, pasal 170 tentang pengeroyokan itu sebenarnya adalah pelanggaran terhadap ketertiban umum, serangan terhadap ketertiban umum. Jadi tujuannya adalah efek yang ditimbulkan itu harus berakibat pada ketakutan umum, sama seperti kerusuhan. Jadi tidak hanya 2 orang mengeroyok 1 orang jadi pasal pengeroyokan, gak sederhana itu, harus di tempat umum dan menimbulkan efek yang dramatis sehingga menimbulkan kekacauan atau kekhawatiran kepada masyarakat. Nah, menurut saya terlalu berlebihan kalau seandainya kejadian semacam ini ya dianggap sebagai pasal 170, yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum. Itu yang pertama, apalagi lokasinya bukan lokasi umum tetapi privat, di mana nggak setiap orang boleh datang kecuali dia reservasi lebih dahulu. Nah, terus selanjutnya terkait dengan fakta bahwa ternyata maksud dan tujuan Putra Siregar adalah untuk melerai, tentu mens rea, niat batinnya tidak ada untuk menyakiti saudara Alam. Untuk melerai betul, tetapi apakah kalau seandainya terjadi sesuatu, apakah itu dianggap secara bersama-sama? Tidak benar. Kenapa? Pada saat itu kita akan buktikan bahwa situasinya adalah yang terjadi adalah saling pukul, karena kita cuma tahu Riko juga jadi korban di sana kan, Riko juga jadi korban pemukulan boyok-boyok juga kan. Nah, semestinya yang diproses adalah perkelahian, karena ternyata bukan hanya korbannya Alam saja, dan menurut saya kita dibandingkan dengan kita tidak berarti membela kekerasannya, tapi dibandingkan dengan luka yang dialami Riko jauh berbeda. Saudara-saudara itu tahu semua ya kan apa yang terjadi pada wajah Riko dan hasil visumnya seperti itu. Nanti kita akan buktikan di pengadilan. Selanjutnya ya agenda sidang ke depan adalah mendengarkan saksi pelapor yang sampai saat ini belum datang. Ya, kita harapkan bisa datang supaya cepat selesai ya. Oke. Gimana, Bang? Kalau nggak datang juga nanti akan dibacakan atau melalui Zoom. Tetapi gini, prinsipnya gini. Saksi itu harus disampaikan di muka persidangan. Kalaupun dia di tempat lain, maka harus di pengadilan lain, kantor kejaksaan lain, atau kedutaan besar. Nah, menurut informasi, korban mengaku bahwa dia sedang mengikuti ujian akpol. Nah, hal semacam itu semestinya tidak menghalangi yang bersangkutan untuk hadir. Karena kita dapat informasi bahwa ujian akpol untuk psikologis tes sudah berlalu dan tinggal menunggu hasilnya saja, sehingga tidak ada prosedur-prosedur baru yang mewajibkan mereka harus stay di tempat tertentu yang dikarantina, yang tidak ada. Mestinya tidak ada alasan bagi yang bersangkutan untuk bisa hadir. Tetapi kalau nanti apapun yang terjadi, kita menunggu keputusan hakim aja ya, bagaimana putusannya ya, seperti itu. Harapannya sih bisa hadir langsung untuk kita konfirmasi bersama-sama apa yang terjadi malam itu. Oke. Makasih ya, makasih ya. Makasih. Nur Wafik Warodat. Audio Jungle.